Bung David Pajung. Bung David, ini kan kalau kita lihat ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka pintu istana secara lebar bagi mahasiswa untuk bisa didengarkan aspirasinya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah ketika memang istana membuka lebar aspirasi dari masyarakat atau dari mahasiswa juga, apa tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat merespon tuntutan mahasiswa? Ya, makasih Mbak Dista. Yang pertama begini, sebenarnya dengan Wapres menerima perwakilan mahasiswa itu rasanya sesuatu yang sangat-sangat positif ya. Karena apa yang menjadi tuntutan teman-teman adik-adik mahasiswa itu juga bagian dari apa yang mereka analisa selama ini dan itu harus sampai kepada pemerintah ya. Makanya kalau Wapres membuka ruang-ruang dialog, ruang komunikasi, bahkan menyerap aspirasi mahasiswa itu sesuatu yang bagi kita itu langkah yang brilian karena ketika aspirasi itu tersumbat di arus ekstra parlementer saja, demo-demo di jalanan tanpa ada dialog, tanpa ada komunikasi, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu akan habis ditelan angin aja di lapangan ya, di jalan-jalan. Tetapi begitu ada komunikasi secara sehat, maka rasanya apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa itu akan didengar oleh pemerintah. Dan kita dengar sendiri ya, ketika pers conference dari Wapres Gibran itu, beliau menyampaikan bahwa hal ini akan saya langsung teruskan kepada Presiden dan juga kabinet mereka. Artinya Hmm, akan ada disampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa itu akan sampai kepada pemerintah secara kolektif. hmm. Nah, itu hal yang positif dari adanya ruang yang terbuka, duduk bersama, dan ada komunikasi timbal balik. Beda dengan misalnya kalau itu hanya aksi-aksi massa saja di Hmm. tingkat ekstra gerakan ekstra parlemen di jalanan, lalu kemudian nggak ada didengar oleh pemerintah secara langsung, ada dialog yang merupakan menerima representasi perwakilan adik-adik dari setiap pimpinan BEM-BEM yang ada itu kan. Ini Oke, sesuatu yang positif dan ini harus terus berlanjut seperti ini ke depan. oke, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka istana secara lebar, membuka dialog dari para mahasiswa, mendengarkan tuntutan dari mahasiswa, ada tenggat waktu juga yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa. Tapi yang kemudian menjadi PR selanjutnya bagi pemerintah pusat adalah apa yang akan segera dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa mengakomodir aspirasi dari mahasiswa. Salah satunya tadi di berita kita sebelumnya, Wapres Mas Gibran Rakabuming mengajak ada sejumlah kampus begitu untuk bisa melakukan kunjungan kerja bersama di sejumlah wilayah di Indonesia. Apakah ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk dalam tanda kutip membujuk mahasiswa? Itu justru salah satu cara strategi pemerintah untuk bagaimana memperlihatkan realitas lapangan ya. Di sana kan tadi Mas Wapres juga di dalam kita dengar di pemberitaan itu bahkan mereka akan melihat bagaimana penerapan MBG di beberapa daerah-daerah terluar ya 3T itu ya. Hmm, Nah, itu sesuatu yang baik dan bagi mahasiswa sebenarnya ini bagian dari kesempatan untuk bagaimana melihat secara langsung aplikasi di lapangan. Kan kalau misalnya ketika mahasiswa nanti ada yang namanya praktek kuliah lapangan, ada magang, ada KKN, ini salah satu bagian dari cara-cara untuk melihat realitas pendidikan yang mereka terima dengan konsekuensi di lapangan yang mereka akan temukan, apalagi ini langsung difasilitasi secara formal oleh seorang wakil presiden ya. Ini tentu sesuatu yang sangat berharga bagi adik-adik mahasiswa ketimbang hmm. hanya misalnya semata-mata ada terjadi monolog ya, mereka menyampaikan demonstrasi tuntutan satu pihak saja tanpa ada komunikasi imbal balik. Dan langkah cerdas yang dilakukan oleh seorang wakil presiden Gibran ini adalah mengajak teman-teman mahasiswa untuk melihat langsung kondisi lapangan. Mhm. Rasanya ini sangat positif dan kalau misalnya yang kita takutkan selama ini, kalau seolah-olah gerakan mahasiswa itu akan dibungkam melalui cara ini, rasanya itu sesuatu penilaian yang negatif juga karena toh pada akhirnya adik-adik mahasiswa ini punya daya kritis masing-masing ya. Oke. Kalaupun ada proses diajak melihat situasi lapangan ini,
tidak serta-merta langsung kemudian mereka diam dengan apa yang mereka sampaikan, tetapi ini bagian dari cara mereka melihat realitas lapangan. Mhm, Saya oke. kira itu makna positifnya, Mbak. Oke, saya ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, selamat pagi Mas Kurnia. Mas Kurnia, halo Mas Kurnia dari Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno, Mas Kurnia Arya Satya. Mas Kurnia, bisa mendengar suara Adisti di studio? Masih di mute Mas audionya. Halo Mas Kurnia. Oke, tampaknya masih terkendala sinyal. Kami mencoba nanti akan menghubungi kembali Mas Kurnia Arya Satya yang merupakan Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno. Saya ke Mas Jayadi Hanan dulu. Mas Jayadi Hanan, bagaimana dari sisi Anda melihat ini, begitu apa yang sudah dilakukan oleh Wakil Presiden kita untuk membuka secara lebar pintu dialog, menerima mahasiswa, tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan adalah ini ada tenggat waktunya loh. Tuntutan mereka apakah akan di akomodir atau tidak. Yang terbaru adalah Wakil Presiden mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus untuk bisa melakukan kunjungan kerja, melihat program prioritas. Apa yang sebenarnya upaya yang dilakukan saat ini pemerintah? Oke, Adisti, yang dilakukan Mas Wapres itu kan masih dalam tahapan sejauh ini ya, masih dalam tahapan komunikasi politik ya, Hmm, membuka dialog, mencoba mendengarkan, mencatat dan sebagainya. Jadi termasuk itu mengajak sejumlah mahasiswa untuk keliling-keliling dalam kunjungan kerja ya. Itu semua pola apa namanya lebih bersifat komunikasi politik. Itu bagus-bagus saja, bagus bahwa mahasiswa didengarkan dan sebagainya ya. Tapi yang juga sangat penting, bahkan mungkin lebih penting adalah satu komunikasi kebijakannya, yang hmm, kedua, perubahan kebijakan. Itu seperti yang dituntut oleh mahasiswa. Tuntutan mahasiswa itu kalau sekarang itu demonya sejak hari Jumat kalau nggak salah ya. tuh. Jumat, kemudian Sabtu juga ada, tidak terlalu besar, lalu hari Minggu, Senin, dan beberapa sampai hari kemarin itu masih masih ada. Hmm, Kalau kita klaster, kalau kita kelompokkan tuntutan mahasiswa itu kan itu semua sebetulnya sejalan dengan yang dipikirkan oleh masyarakat kan. hmm, Satu soal ekonomi kan, mhm, itu soal apa namanya soal rupiah melemah terus, soal kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM hmm, dan seterusnya dan seterusnya. Itu soal-soal ekonomi dan itu memang real menjepit masyarakat saat ini kan. hmm, Yang kedua adalah soal-soal yang terkait dengan kebijakan. Nah, kan kebijakan yang terus-menerus menjadi apa itu kritik ya atau evaluasi masyarakat itu kan MBG, KDMP, dan terutama dua itu kan yang mhm, paling menonjol. mhm, Ada juga yang lain seperti perumahan rakyat dan sebagainya. Tapi hmm, dua itu yang menonjol yang terus-menerus menyita energi kita untuk dibicarakan hmm, dan sangat sangat valid kritik itu. Salah satu buktinya sejumlah petinggi BGN sekaligus ditangkap kan gitu. Itu menunjukkan memang ada masalah dan sangat valid apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Lalu yang ketiga soal-soal yang terkait dengan demokrasi dan militer kan. Semua itu juga menjadi kritik masyarakat dari berbagai lapisan. Jadi yang penting itu adalah setelah komunikasi politik yang dilakukan oleh Waspres dan juga saya kira sejumlah pejabat lain atau elit politik lain di DPR maupun di eksekutif adalah ini kebijakan mau apa kebijakan atau kritik ini mau diapakan nih? Apa tanggapannya terhadap kritik ini? Nah, tanggapan terhadap kritik itu haruslah disetujukan kepada kebijakannya, hmm, ya. Setuju nggak dievaluasi, ya kan? Kalau setuju dievaluasi, apa yang akan dilakukan evaluasi dan seterusnya gitu. Saya melihat pemerintah, termasuk itu Pak Ferry, juga Mas Kodari ya, yang tadi dikutip Kompas, itu kan lebih kecenderung ke defensif mengatakan ini program bagus, ini program kontrak politik pemerintah tidak bisa dihentikan. Kan yang dituntut pertama-tama itu evaluasinya, ya hmm, kan? hmm, Maksudnya fokus aja dulu di situ. Oke, misalnya kita mengakui ada masalah, ya, baik itu tata kelola maupun implementasi, maka kita akan evaluasi gitu.
hasil evaluasi itu ya bisa dikurangi porsi kebijakannya, anggaran yang dikurangi, tata kelola diperbaiki, bagaimana memperbaiki dan sebagainya. Itu saya kira yang harus difokuskan dulu oleh pemerintah. Yang kedua itu, jangan langsung mengatakan nggak bisa dihentikan. Kan bukan itu tuntutan pokoknya itu. Tuntutan pokoknya itu dievaluasi gitu loh. Hasil evaluasi itu bahwa pemerintah kemudian misalnya ya MBG untuk masyarakat yang berada di 3T, saya kira kebanyakan mahasiswa akan setuju itu kalau tata kelolanya diperbaiki kan gitu kan. Seperti kita juga masyarakat umum itu yang kedua. Nah yang ketiga tentu saja kemudian seperti Mbak Adisti bilang itu tindak lanjutnya gimana, tindak lanjut kebijakannya ada nggak nih tindak lanjutnya. Jadi jangan dia berhenti di komunikasi politik dan komunikasi kebijakan aja, ya. Kalau dia berhenti di komunikasi politik, maka orang curiga ini cuma untuk mendinginkan mahasiswa aja, gitu kan? Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan secara politik, mahasiswa dikomunikasikan, kebijakannya jelas juga ada komunikasinya. Lalu yang ketiga adalah ada tindak lanjut kebijakan itu baik dari segi substansi kebijakan maupun tata kelola kebijakan, gitu. Jadi dalam konteks BGN misalnya ya, itu tidak cukup hanya dengan mengusut korupsinya secara tuntas, tapi juga perubahan-perubahan apa yang mau dilakukan. Ya, nah itu pemerintah mulai memberikan sinyal kan gitu bahwa akan ada evaluasi, mungkin targetnya di apa istilahnya tuh, di refocusing atau apa istilahnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu saya kira yang penting. Dan suara-suara mahasiswa itu baik secara kelompok maupun bersama-sama, saya kira menurut pandangan saya itu dari data-data yang saya baca menunjukkan bahwa suara mahasiswa itu memang valid, memang itu yang terjadi di masyarakat dan disuarakan oleh masyarakat. Oke.